banget malam hari ini. Senang banget malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ibadah Blessing Youth Community. Ya, kalau berbicara youth, ya memang ini kegerakan anak muda, tapi kita ibadah malam hari ini kita buka untuk semua juga generasi orang tua kita untuk bisa masuk juga, ya kan? Kalau generasi orang tua kita dibilangnya generasi baby boomers, 70, 80, 90, 80 ya. Kalau generasi sekarang dibilangnya generasi Y atau generasi Z generation. Tapi kita percaya ini adalah generasi yang semuanya dari orang tua kita sampai kita semua sebagai generasi sekarang, anak-anak youth yang ada di Blessing Ministry semuanya memuliakan Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan diberkati oleh pujian penyembahan nanti akan disampaikan oleh Pastor Anto Superboy yang sudah ada bersama-sama dengan kita malam hari ini, ya kan? Semua pada kangen dong dengan Anto, ya kan? Selama ini kan dengarnya Tommy, terus mungkin udah ada yang denger. Aduh, pujian penyembahannya. Yang kangen dong, baru ketemu. Yang lain mungkin pikirnya gini, kok dengarnya Tommy, terus yang pujian penyembahan Tommy, terus ya. Ko Ayung aja udah bosen tuh denger Tommy, terus pujian penyembahan Tommy. Enggak bosen. Enggak bosen. Nah, malam ini Pastor Anto akan memimpin kita dalam pujian penyembahan dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Hadasa Gloria Purnama. Beliau yang saya tahu adalah putri dari almarhum yang dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Pendeta Petrus Agung Purnomo. Ada di tengah-tengah kita malam hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan seperti biasa, bahwa ibadah kita baik dalam pujian penyembahan maupun ibadah yang kita lakukan bersama-sama pasti ada aliran profetik yang kuat. Jadi kita percaya malam hari ini juga apapun yang hambanya akan sampaikan di tengah-tengah kita, firman-Nya pasti akan memberkati kita semua. Oke, ini ada hostnya Pak Wisnu, ini ada informasi. Ini ada hostnya Hadasa yang bilang apakah boleh dibantu untuk share screen. Bapak Wisnu tolong dibantu. Atas nama? Atas nama siapa nih? Namanya host. Tulisannya host. Di situ di host. Nah, Oke. Itu tolong dibantu Pak Wisnu supaya dia bisa share screen. Bisa dinyalakan sebentar. Belum bisa dicek. Iya. Bisa dicek hostnya. Belum bisa, Kak. Belum bisa ya? Ko Ayung bisa dijadiin co-host, Ko Ayung. Host atas nama host. Ko Ayung? Dari tempat Ko Ayung ya. Iya. Namanya host, Kak. Ko Ayung. Ya, udah Ya, jadiin. sudah. Oke, sudah. Bisa, Oke. terima kasih. Thank you. Oke, saya serahkan kepada Pastor Anto untuk pimpin kita dalam pujian penyembahan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Shalom anak-anak muda semua. Salam rock and roll buat kita semua malam ini, amin. Puji nama Tuhan, malam ini kita akan terima sesuatu yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan, bahkan pesan-pesan firman Tuhan melalui hambanya Evangelis Hadasa. Kita percaya malam ini adalah malam penuh dengan berkat Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, siapkan hatimu, siapkan hidupmu, pastikan setiap kita tidak ketinggalan. Kita mau fokus malam ini, kita terima sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mengajak mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami sepakat, kami satu di dalam doa malam ini Tuhan.
Kami terima urapan yang baru Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan. Kami terima pesan-pesan firman Tuhan yang mengubahkan kami. Pesan-pesan firman Tuhan yang memperlengkapi kami. Malam ini adalah malam yang luar biasa Tuhan. Kami terima Tuhan sesuatu yang dahsyat malam ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sesuatu yang mengubahkan kami. Sesuatu yang menuntun kami. Sesuatu yang mengajari kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sesuatu yang membangkitkan roh kami, sesuatu yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami siap memuji-muji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita angkat pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu terjadi malam ini, amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Katakan, Firman-Mu Tuhan, bina bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, amin, menuntunku setiap hari. Yes. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, yes. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan, yeah. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, amin. Kami bersorak karena firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan kami. Oh, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, bina bagi kakiku. Yes, amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, amin. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Yes. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, bina bagi kakiku. Yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awal bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. To You I can do anything, amen. I can do all things, for it's You who give me strength. Nothing is impossible to You, blind eyes are open, so no I'm broken, I am living by faith. Nothing is impossible
Amin. Oh yeah. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. Amen. I know that you can do anything. Come on. To you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Haleluya. Kami terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu yang dahsyat. Oh, kami terima otoritas-Mu Tuhan. Kami terima. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, bala 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 bala. Ya kuraba sakara bala 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 bala. Ya Allah, basere. Ya Allah, ya Rabbu. Kuasa-Mu mengalir malam ini Tuhan. Mengalir atas pribadi lepas pribadi. Ya Allah, batakan Allah, bala 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 bala.
Haleluya. Ya Allah, malam ini kami sepakat, kami terima sesuatu yang dahsyat. Oh ya, sesuatu yang luar biasa terjadi atas kami malam ini. Ya Allah, batekaramu. Ya Allah, Ya Ya Allah, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, amin. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin kau hadir di sini, yeah. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, amin. Kemenangan terjadi di sini. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Haleluya. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, sendiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuasaan dan kekuatan-Ku, amin. Hanya dalam hadirat-Mu, yes, amin. Yesus, hanya Kaulah segalanya. Yes, terima kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Yes, ya ralapan takaralapan. Ya kuralapan sakaralapan takaralapan lapan. Ya ralapan ya ralapan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Yes, ya lapa. Ya lapa ya mengalir Roh Kudus. Ya lapa sakarama. Ini waktunya Engkau berkarya. Ini waktunya Roh Kudus. Engkau menjamah. Ya lapa Ya malam ini Engkau menjamah kami. Malam ini Engkau memulihkan kami. Orang lama ya orang lama sararabo. Ya urapanmu mengalir, urapanmu memenuhi. How great is our God. Sing with me, how great, yeah, is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Jesus name above all names. Jesus name above all names. Yes, you are worthy of all praise. Amen. And my heart will see how great is our God.
How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And know we see how great is our God. Saya persilakan kepada hambanya Evangelis Hadasa. How great is our God. Amen. Sing with me, how great. Yes, amen. Is our God. And all we see how great is our God. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan kepada hambanya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu, kami mengucap Amin. syukur buat semua kasih setia-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami menyembah Engkau bukan karena sekedar berkat-Mu, tapi kami menyembah Engkau karena memang Engkau layak untuk kami puji. Terima kasih Tuhan buat semuanya, biar hari ini hadirat-Mu yang melingkupi kami semua dimanapun kami berada. Dan biar sekali lagi firman kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan hidup kami. Dan hari ini yang percaya Tuhan, Kau turunkan roh hikmat, wahyu, dan pengertian tengah-tengah kami. Buat kami mengerti akan setiap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, perkenalan nama saya Dasa. Saya dari Semarang. Dan saya mengucap syukur kalau hari ini kita boleh sama-sama ketemu, sekalipun mungkin cuma hanya lewat Zoom. Tapi saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan pertemukan kita khotbah kebaktian bersama-sama tanpa melewati Zoom. Oke, hari ini ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang firman yang habis ini akan saya bagikan. Saudara, kita perlu mengerti bahwa Alkitab berkata di akhir zaman akan ada begitu banyak orang yang mulai tidak lagi bisa punya yang namanya self-control. Akan ada lebih banyak orang lagi yang mungkin hidupnya susah untuk menahan dirinya. Dan itulah kenapa kita perlu yang namanya untuk melatih diri kita. Saudara, dan melatih diri bisa dari berbagai macam hal, tapi yang hari ini saya mau bicara adalah tentang melatih diri kita terhadap yang namanya sebuah kekecewaan. Saudara, seringkali kita berpikir, apakah manusia bisa kecewa dengan Tuhan? Apakah manusia bisa kecewa dengan manusia? Dan jawabannya adalah bisa. Dan kita manusia tidak pernah luput dari yang namanya kecewa. Mungkin sih kita berkata, apakah orang Kristen mungkin luput? Enggak juga. Kita semua, sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita orang yang mungkin sudah mengenal Tuhan atau sudah tahu Tuhan dari sejak mungkin kita lahir, tapi kita tidak bisa luput dari yang namanya kekecewaan. Dan seringkali kekecewaan kita terhadap manusia sebenarnya di hati kita yang paling dalam, kita sedang kecewa dengan Tuhan. Tapi kemudian karena kita tidak bisa mengapa-ngapakan Tuhan, membuat akhirnya kita melampiaskan perasaan kecewa itu kepada sesama kita, sesama manusia. Jadi sekali lagi, kekecewaan kita kepada Tuhan itu yang seringkali membuat kita akhirnya mudah untuk kecewa dengan sesama kita. Nah, sedangkan itu yang seringkali yang iblis mau gitu. Adalah ketika kita kecewa, ketika sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang Tuhan pernah janjikan, tidak pernah seperti apa yang mungkin kita pernah terima doa, kita tidak mungkin pernah mendapatkan rema, dan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan diperhadapkan dengan rasa kekecewaan ini. Sebagai manusia, kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan dalam hidup kita. Dan ujung-ujungnya kita hanya akan membiarkan iblis menang dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sih caranya untuk melatih yang namanya kekecewaan ini? Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 24, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 24, ayat yang ke-10, ayat yang ke-16.
Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang yang mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkannya mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, kalau saya punya Alkitab garis bawah ini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hari itu Paulus sedang menghadapi yang namanya sebuah kekecewaan. Dia sedang baru 12 hari dan dia dituduh sebagai tukang ribut, dia dituduh sebagai orang yang mencari huru-hara. Dan dia berkata, aku bukan tukang ribut, aku dipercaya kepada kitab nabi-nabi, aku percaya pada hukum Taurat juga, aku ini baru di sini 12 hari, dan Paulus menyatakan imannya. Paulus menyatakan imannya, dia berkata, aku ini sama seperti yang lain, kita ini membaca kitab yang sama, kita ini menyembah Tuhan yang sama, aku ini bukan kriminal, dan aku ini sama dengan yang lain. Dan hari itu, kekecewaan sedang menghampiri akan Paulus. Terjadi sebuah kejadian di mana itu sesuatu yang bisa membuat Paulus kecewa sebagai manusia. Tapi Paulus adalah orang yang berbeda. Di akhir dia berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hari itu Paulus membuat perbedaan, dia berbeda dari yang lain karena kata sebab itu artinya ada kaitannya dengan dua hal sebelumnya. Kata sebab itu ada kaitannya dengan dua hal sebelumnya. Kenapa aku berbeda dari orang lain? Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang nurani, yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan ini yang membedakan Paulus dari sekedar orang yang beragama. Karena percayalah kekristenan itu tidak pernah tentang keagamaan. Tapi kekristenan adalah tentang relationship, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang mau iblis hancurkan. Kekecewaan bisa membuat sebuah hubungan hancur. Kekecewaan bisa membuat kita trauma dengan banyak hal. Dan kekecewaan juga bisa membuat akhirnya hubungan kita dengan Tuhan pun juga ikut hancur. Dan dalam terjemahan King James Version dikatakan, and herein do I exercise myself to have always a conscious point of offense toward God and toward men. Sebab itu aku melatih diriku, Paulus berkata, untuk senantiasa memiliki hati nurani yang tidak menolak, tidak melawan, dan tidak kecewa dengan Allah dan manusia. Jadi sekali lagi, bisakah kita melatih diri kita untuk tidak kecewa? Bisa, enggak. Karena itu yang Paulus katakan. Dan ini disebutkan oleh seorang rasul besar, artinya orang Kristen tidak pernah kebal dengan rasa kecewa kepada Allah dan manusia. Kita sebagai orang Kristen tidak kebal, mungkin kita seorang pelayan, mungkin kita seorang pemimpin, mungkin bahkan kita seorang hamba Tuhan, itu tidak kebal dengan namanya rasa kecewa terhadap Tuhan dan manusia. Tapi sekali lagi, untuk Paulus, untuk kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan dan manusia, kita harus melatih diri kita sendiri. Kita yang harus melatih diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menjaga hati kita. Karena Alkitab berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Alkitab tidak pernah berkata, jagalah itu urusan orang lain, tapi jagalah hatimu, itu perintah untuk kita menjaga diri kita sendiri. Sedangkan dalam kata bahasa Ibrani-nya, kata exercise,
itu artinya bahasa artinya ski, dibaca ski, tulisannya asko tapi cara bacanya ski. Dan ski ini artinya adalah to take pains and healing art in medicals. Jadi ketika Paulus berkata I exercise myself, aku melatih diriku sendiri, itu artinya Paulus sedang berkata aku sedang mengambil semua rasa sakit ini, I take pains, aku berani ambil kesakitan itu dan aku menyembuhkan diriku sendiri. Bukan berarti kita menyembuhkan diri kita sendiri ya, karena kita butuh anugerah Tuhan dan sayap kesembuhannya yang akan menyembuhkan kita. Tapi bagaimana kita melatih diri kita adalah dengan cara kita berani menderita kesakitan oleh kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika doa kita tidak dijawab, ketika manusia mengecewakan, kita merasakan sakit dan kita ambil rasa sakit itu, kita tidak denial, tapi kita ambil, kita akui, kita berkata ini memang rasa sakit, ini kenyataan yang harus aku hadapi, dan saudara kita ambil, dan kemudian kita duduk di bawah naungan sayap Yesus. Di saat itulah kita sedang melatih diri kita untuk tidak gampang, untuk tidak mudah kecewa dengan Tuhan dan manusia. Saudara, dalam kehidupan saya didewasakan oleh keadaan. Karena ketika papi saya dibawa pulang Tuhan, disitulah saya merasa perisai depan saya hilang. Dan seketika saya didewasakan dengan keadaan, proses, hantaman. Dan ada begitu banyak kenyataan pahit dalam hidup saya yang akhirnya mau tidak mau saya harus ambil rasa sakit itu. Dan rasa sakit itulah Tuhan sembuhkan menjadi sebuah pengalaman saya dengan Tuhan. Dan itu yang mendewasakan saya. Kenyataan yang paling pahit salah satunya adalah ketika papi saya hidup, orang begitu terlihat seperti malaikat, tapi ternyata ketika papi saya tidak ada, orang mulai berubah wujudnya. Mungkin bukan berubah, tapi baru menunjukkan sifat aslinya. Dan ketika itu saya mengerti kenyataan pahit lagi yang lain adalah saya tidak bisa mendapatkan respect hanya karena saya anaknya Petrus Agung. Atau hanya karena saya anaknya dari papi saya. Tapi ternyata saya harus mendapatkan respect mereka karena apa? Karena saya. Dan itu sebuah kenyataan yang awalnya saya rasa sakit sekali. Percayalah itu rasa sakit banget yang saya rasain. Tapi ketika saya coba akui, oke, ini memang rasa sakit. Dan saya tidak tolak, saya tidak buang, dan saya tidak tinggalkan. Saya ambil rasa sakit itu dan saya hadapkan ke Tuhan. Ternyata itulah yang namanya ketika Paulus berkata, aku melatih diriku. Dia mengambil rasa sakit itu dan dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia melatih, dia ambil kesakitan itu dan dia obati. Saudara, dan kita tidak bisa mengharapkan manusia lain untuk yang merawat dan menyembuhkan batin kita. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun. Tapi ketika kita berkata, aku rela mengambil sakit itu, dan aku berkata, oke, ini menjadi latihan supaya aku tidak mudah kecewa, aku belajar serahkan ke Tuhan. Aku belajar letakkan itu di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara bisa berkata seperti itu yang membuat pada akhirnya kita tidak akan mudah kecewa dengan Tuhan. Saudara, seringkali kenapa sih Tuhan itu mengizinkan kita mengalami hal yang begitu buruk? Karena ke depannya apakah kita tidak akan mengalami hal yang buruk? Enggak. Kita pasti akan mengalami hal yang buruk juga yang sama. Tapi ketika saudara akan melihat ke belakang, saudara melihat aku pernah mengalami hal yang lebih buruk daripada ini, and I survive. Aku berhasil melewatinya bersama Yesus. Tanpa saudara sadari, itu membuat ada mental yang kuat dalam hidupmu. Saudara, dan ketika kita berkata, Tuhan, aku menghadapi kenyataan yang pahit. Aku tahu aku bisa kecewa, tapi ini saatnya diriku untuk latihan. Ini saatnya aku mengobati diriku di hadapan Tuhan dengan duduk diam di bawah sayap kesembuhanmu. Dan ketika kita membiarkan daging kita terus dikikis oleh Tuhan, kita biarkan kedagingan kita terus dikikis, kesombongan kita dikikis, dan segala macam. Sebenarnya kekecewaan itu kenapa sih? Karena kita punya ekspektasi. Dan seringkali Tuhan perlu kikis ekspektasi itu. Karena seringkali, nak, yang kau ekspektasikan itu batu dan bukan roti. Yang kau ekspektasikan itu ular. Yang kau ekspektasikan itu tidak sesuai seperti apa yang kamu. Itu kedaginganmu, nak. Itu ambisimu, nak. Nah, itu kikis. Dan ketika kita sadari itu
itu yang akan membuat akhirnya ketika sesuatu hal kita punya segala macam alasan untuk kecewa, kita akan memilih enggak kok. Tuhan tidak sedang menjatuhkan aku, Tuhan tidak jahat, tapi Tuhan sedang mengikis kedagingan dalam hidupku. Dan ketika saudara bisa take pains, saudara bisa ambil itu, berani take pains dan melatih diri kita, maka nurani kita akan berbeda dari orang yang beragama, saudara. So, tapi sekali lagi, hari ini saya ingin bicara dengan cukup cepat karena waktu ya, karena waktu. Tapi sebenarnya ada beberapa obat, kalau bahasa saya benar, di Alkitab, antibiotik yang bisa kita minum setiap kali kita sedang diperhadapkan dengan namanya yang sebuah kekecewaan. Ya. Saya harap saya bisa sampaikan semua ini, tapi jika tidak bisa, nanti next time kita ketemu lagi, saya akan selesaikan. Ya. Tapi ada 3 obat antibiotik, saudara, diminum 3 kali sehari kalau perlu setelah makannya, saudara, ya, supaya lambungnya nggak kena. Tapi ini apa ya? Ini menurut saya kebenaran yang menyadarkan saya dan membuat akhirnya untuk kecewa itu sulit, dan membuat saya kadang melihat kalau orang kecewa, kamu kurang tahu kebenaran akan firman itu. Kamu tahu kebenaran firman ini. Mungkin kecewa, bingung, sedih, tapi engkau tidak akan pernah berkata, Tuhan aku kecewa dengan engkau. Oke, yang pertama, so kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Sekali lagi, hidup kita ini, kalau kita bisa ini obat yang pertama nih, sadari bahwa hidup kita ini tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Karena ini yang kita katakan di Lukas 12 ayat yang ke-7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Berapa helai rambutmu saja, dia tahu. Apalagi yang lain. Kalau saudara mungkin pernah hitung satu-satu, saudara nggak akan pernah tahu berapa helai rambut kita. Tapi saat itu kita berkata, dia tahu berapa helai rambutmu. Apalagi yang lain. Up and down, semuanya Tuhan sudah atur. Apapun pencobaan-pencobaan yang dia berikan, dia tuh atur. Alkitab tuh berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak pernah melebihi dari batas kekuatanmu. Alkitab berkata. Dalam terjemahan lainnya dikatakan, pencobaan itu dibuat customized. Khusus buat kita. Jadi, nggak ada tuh yang namanya pencobaanmu lebih ringan daripada pencobaan saya. Belum tentu. Karena belum tentu ketika kita ada di hidup orang lain, kita bisa melewatinya. Karena Tuhan itu bikinnya customized. Dia bikin sesuai dengan batas kekuatan kita. Jadi semakin berat kekuatan kita, semakin besar masalah kita, semakin besar pencobaan yang kita alami, sebesar itu juga kekuatan yang Tuhan lihat dalam hidup setiap kita. Karena pencobaan-pencobaan yang dia beri dalam hidup kita, itu customized. Dia atur, bahkan Alkitab dia filter semuanya, supaya apa sih? Supaya kita bisa melewatinya. Tuhan itu ibarat guru, kasih soal, tapi dia juga beri contekan. Lewat apa? Alkitab. Alkitab itu kunci jawaban dari semua apapun yang hari ini mungkin kita pertanyakan. Alkitab itu menjawab semuanya dan kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita ayat yang mana yang terbaik buat kita, yang akan memberi rema, yang menguatkan, yang mengarahkan hidup setiap kita. Tapi sekali lagi, dia bukan seperti guru yang tidak mau melihat murid-muridnya lulus. Tapi dia itu seperti guru yang sangat rindu anaknya itu lulus, dia tuh bikin customize. Jadi ibaratnya, saudara, misal ada murid A, murid B, ada murid A dan murid B. Si murid A bisanya cuma tambah minus. Sedangkan si murid B bisa sin kostan. Ya. Tapi dia nggak bisa yang lain, dia cuma bisa sin kostan. Tapi yang A bisa plus minus. Nah Tuhan ini seperti guru, dia kasih pertanyaan bukan dibalik begini. Dia kasih sesuai dengan kemampuannya dia. Dia lihat, oh yang A bisanya plus minus. Dikasihlah jawaban A, pertanyaan plus minus. Si B bisanya sin kostan. Dikasih pertanyaan sin kostan. Supaya apa? Supaya kita bisa lulus. Dan itu Tuhan. Jadi semua pencobaan, semua berkat, semuanya itu sudah diatur.
Supaya apa? Karena dia mau memastikan kita menjadi orang yang akhirnya melewati semuanya dengan sebuah kemenangan yang luar biasa. Sudah mau di lembah maupun di gunung, Tuhan kita tidak akan pernah melepaskan kita. Karena hidup kita itu ada di tangannya. Saudara. Jadi kalau rambut kepalamu saja dihitung, apalagi masalahmu yang besar. Kalau rambut aja diperhatiin. Rambut loh, cuma rambut. Kita aja kadang juga nggak ada yang perhatiin rambut. Dia aja apalagi masalahmu yang besar. Pasti dia Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Dan mungkin kita berkata, kok doa orang lain dijawab Tuhan? Kadang juga nggak tahu kenapa. Beberapa kali pun ada banyak orang bilang ke saya, kok doamu sering dijawab Tuhan ya, Sa? Kok saya enggak? Padahal menurut saya, sampai saya juga mikir, iya ya, kenapa ya? Padahal juga mungkin doa saudara lebih keras daripada saya. Doa saudara lebih kencang menggemparkan surga daripada saya. Tapi apa yang membuat perbedaan? Karena Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Itu bukan tentang bagaimana sekencang apa kita berdoa, tapi setepat apa kita berdoa. Karena ketika kita tahu hidup kita diatur Tuhan, yang kita minta bukan sesuatu apa yang kita mau, tapi yang kita minta apa yang akan kita butuhkan. Saudara, itu perlu sebuah kedewasaan untuk mengerti ini. Dan dia Tuhan yang selalu memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Suatu hari keponakan saya lahir. Dan ketika dia lahir, kakak ipar saya langsung memikirkan semuanya. Rumah sakit terbaik, dokter terbaik, langsung diberikan baju, pampers, susu. Anaknya minta nggak sih? Ya enggak kan? Masa dari kandungannya, Pak minta rumah sakit ya, Pak minta baju yang kayak begini, Pak minta susunya enggak. Anaknya nggak minta apa-apa, tapi dibelikan. Kenapa? Orang tuanya tahu, bapaknya tahu ini apa yang anakku butuhkan. Mungkin bahkan anak mungkin nggak akan pernah minta pampers. Pak beliin pampers tuh nggak tahu, padahal itu yang dia butuhin supaya dia nggak ngompol di mana-mana, ya kan enggak? Tapi kadang kita ini masih nggak ngerti. Ya. Tapi sekali lagi, apa yang dia berikan dan apa yang tidak dia berikan, dia tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau Bapak di surga aja tahu apa yang kita butuhkan, apalagi Bapak kita di surga, dia pasti memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudara, sekali lagi, Bapak di dunia saja tidak ada yang sempurna. Tapi ketika dia melihat anaknya, dia tahu dia butuh. Saudara, kalau dia cuma memberikan apa yang anaknya minta, keponakan saya cuma minta Hot Wheels. Kalau yang cuma diberikan Hot Wheels, makanan nggak dikasih, pampers nggak dikasih, baju nggak dikasih, mungkin sampai dia akan pakai baju cingkrang. Dia nggak akan pernah makan. Tapi sekali lagi, kadang memang Tuhan tidak memberi apa yang kalian minta, tapi Tuhan pasti memberi apa yang kita butuhkan. Serahkan semua kekhawatiranmu ke Tuhan. Kenapa tidak kita mulai dari sekarang kita berkata, Bapak, Engkau adalah Bapak yang baik dalam hidup kita. Pergumulan hatimu, semua dia tahu dan memperhatikan. Dan kalau kita bisa percaya ini, kita menyadari bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di luar dari kendali kita. Percayalah, kita tidak akan mudah gampang untuk ditelan oleh iblis. Kita tidak akan mudah kecewa dengan iblis. Dengan cepat, ini yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Saya ambil dari terjemahan Living Bible, kalau nggak salah. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Even when we are too weak to have any faith left, He remain faithful to us and will help us, for He cannot disown us. For who are we? Part of Himself, and He will always carry out His promises to us. Alkitab berkata, even when we are too weak, bahkan ketika kita terlalu lemah untuk tidak punya iman, tapi Dia tetap setia dalam hidup setiap kita, dan Dia akan bantu kita, karena Dia Tuhan yang tidak bisa memotong atau membuang kita, karena kita adalah bagian dari Yesus, kita adalah bagian dari Kristus, dan itu yang akan membuat Dia terus akan menggendong kita karena sebuah perjanjian. Saudara, apa yang dimaksud Alkitab ini adalah seperti contoh orang yang mungkin lumpuh kakinya satu.
Dan apakah dia akan selalu minta sekalian diamputasi deh? Atau mungkin cuma luka? Apakah dia akan berkata, dok, amputasi sekalian? Ya mungkin. Karena itu bagian dari hidupnya. Pasti tidak. Dia akan gendong. Ibarat tangan patah nih, saudara. Dan kita berkata, dok, amputasi aja tangannya. Ya mungkin kan. Ya? Tapi kita akan pilih apa? Kita akan gendong. Sampai tulang kita menjadi pulih. Sebenarnya itu sama dengan Tuhan kita ini. Kita berkata, kita ini adalah bagian dari badan Kristus. Kita ini adalah bagian dari Kristus itu sendiri. Dan dia tidak bisa buang kita. Jadi kalau ketika kenyataan datang dalam hidupmu dan seakan-akan membuat kita merasa kita dibuang Tuhan, ingat ayat ini. Bahkan ketika kita tidak punya iman lagi, dia tetap setia dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah buang kita, tapi dia akan gendong kita sampai akhir. Kalau Tuhan buang kita, artinya dia sedang memotong dirinya sendiri. Saudara, dan hari ini saya sungguh berdoa. Saya sungguh berdoa. Jangan sampai kita akhirnya kecewa karena alasan yang konyol. Jangan sampai kita kecewa dengan hal-hal yang sebenarnya seharusnya kita tidak perlu untuk kecewakan. Karena kadang kita tidak mengerti betapa besar kasih dan cintanya Tuhan buat setiap kita. Tapi hari ini saya berdoa, mari kita percayai bahwa semua yang terjadi di hidup kita, semua ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Dan bahkan ketika kita terlalu lemah untuk punya iman lagi, bahkan ketika kita terlalu lemah untuk bisa percaya dengan dia lagi, dia Tuhan yang tetap setia dalam hidup setiap kita. Dia tidak akan pernah buang kita, dia akan gendong kita sampai akhir. Dan jika dia memilih untuk membuang kita, artinya dia sedang memotong tubuhnya sendiri. Dan percayalah dia Tuhan yang sangat baik, dan dia tidak akan pernah potong kita dari hidupnya. Saudara, God is love. Tuhan itu kasih. Jadi apapun yang dia kerjakan, itu semua karena kasih. Dan kalau dia izinkan kita mengalami, ada begitu banyak alasan untuk kita kecewa dengan Tuhan. Percayalah, dia lakukan semuanya karena kasih. Dia tidak pernah berniat jahat, hatinya tidak pernah jahat. Karena percayalah ketika dia berhenti untuk memilih mengasihi kita, artinya dia memilih untuk berhenti menjadi Tuhan. Tapi ketika dia terus mengasihi kita, ketika dia masih Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan dia akan terus pegang hidup kita sampai akhir. Allah kita adalah Allah yang tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Allah kita bukan Allah yang rumit, tapi sekali lagi, dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Dalam terjemahan MBC dikatakan, let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possession, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. For he, God himself, has said, I will not in any way fail you, nor give up you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Kita berkata, I will not. Sudah 3 kali. Saya perlu mengerti, ketika perkataan yang sama diulang 3 kali, artinya Tuhan serius. Karena di zaman dulu, Alkitab kertas dan tinta itu mahal. Jadi kalau satu perkataan diulang sampai ke 3 kali, itu artinya Tuhan mau benar-benar kita mendapat message ini. Bahwa dia berkata, I will not leave you helpless, nor forsake you. Dia tidak akan izinkan, dia tidak akan biarkan kita sendirian. Dia tidak akan menyerah dengan kita, bukan ketika kita menyerah dengan diri kita sendiri. Bahkan ketika orang lain menyerah dengan hidup kita, dia Tuhan yang tidak akan pernah menyerah. Karena dia berkata, I will not. Dia tidak akan membiarkan kita tidak tertolong. Dia tidak akan pernah membuang kita. Dan dia Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan hidup setiap kita. Dan sekali lagi, saudara, saya sungguh berdoa,
Jangan biarkan kekecewaan membuat akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi ayo latih kita. Ayo latih hidup kita. Ayo latih hidup kita. Setiap kali kekecewaan datang, baca ayat yang tadi saya bacakan. Baca lagi, ulang lagi, baca lagi. Dan biar hari demi hari kita selalu berkata, God is good all the time. Karena ucapan syukur itu yang akan membuat kita tidak kecewa dan tidak mudah kecewa dengan Tuhan dan manusia. Boleh hari ini sebentar sebelum kita mulai dengan lainnya, saya ingin berdoa buat saudara yang mungkin hari ini kalian sudah mengalami yang namanya kekecewaan. Mungkin kalian sedang diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, dengan kejadian, di mana kalian punya 1000 macam alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Hari ini kalau kalian orangnya, bolehkah pegang hatimu sama-sama, dan izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hari ini hamba bawa mereka yang sudah menghadapi kekecewaan dalam hidupnya. Hamba tahu mereka punya 1000 macam alasan untuk kecewa dengan Engkau. Tapi hari ini hamba minta Tuhan, biar melalui firman ini mereka mengerti bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau Tuhan yang akan terus ada dalam hidup mereka. Engkau Tuhan yang akan terus pegang hidup mereka sampai akhir. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah akan mengecewakan kita. Hari ini hamba percaya Tuhan, dan hamba berdoa, Engkau Tuhan yang akan memulihkan, Engkau yang akan menguatkan hati setiap kami. Dan hamba percaya tidak ada di antara kami yang akan mudah kecewa dengan Engkau dan dengan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Jagai hati kami, jagai hati nurani kami, biar tepat, biar semuanya seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Baik, amin. Wow, dahsyat luar biasa. Yang menikmati firman pada malam hari ini, boleh angkat tangannya. Kalau bisa, yang lain kita open kamera dong. Open kamera, yang lain masih tutup, kita open kamera. Oke. Dahsyat luar biasa. Thank you banget untuk Hadassah Gloria. Really, what a revelation that we received today. Ada satu poin yang kita terima pada hari ini. Tapi dari awal waktu Hadassah mulai menyampaikan firman, saya ngeliat banget ada spiritual DNA inheritance, ada warisan DNA rohani yang turun dari, tentunya dari orang tua atas keberadaan Hadassah. Dan saya percaya bahwa proses yang tadi sudah disampaikan oleh Hadassah di tengah-tengah kisah proses kehidupan dia untuk melewati fase-fase kekecewaan mungkin dalam kehidupannya, itulah yang membuat dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan itu pelajaran sangat berharga bagi anak-anak muda pada malam hari ini. Perjalanan kita masih panjang, saya juga masih muda ya. Mas Wisnu sini juga masih muda gitu maksudnya. Masih muda di atas 40 tahun maksudnya. Jadi ya, artinya saya ingin, I want to encourage all the youth society here, youth blessing di tempat ini. Mari nikmati, enjoy the process. Karena ada proses adalah sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita semakin didewasakan di dalam pengenalan akan Dia. Gitu. Ada satu lagi tadi firman yang disampaikan oleh Hadassah yang membuat saya wow, benar. Tadi ada satu perkataan gini, when you want to know yourself, you have to know your God. Artinya gini, waktu kita pengen mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jadi tadi Hadassah sempat berbicara mengenai God is love, Tuhan adalah kasih. Itu wow itu. Jadi kalau kita tahu the nature of God, kalau kita tahu ya bahwa Dia tuh Tuhan itu adalah kasih, maka Dia sebenarnya kita mewarisi DNA rohani dari Bapa surgawi kita, yaitu kasihnya ada dalam diri kita. Cuman we have to discover the deepness of His love. Kita harus menemukan kedalaman kasihnya buat hidup kita, supaya kita dapat membagikan kedalaman kasih yang sudah kita miliki dalam Tuhan kepada orang lain. Thank you banget untuk Evangelis Hadassah Gloria untuk malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan menaburkan benih yang terbaik ya. Untuk itu saya minta dengan penuh kasih untuk Hadassah berdoa yuk untuk setiap taburan persembahan yang akan mau dibagikan oleh yang mau ditaburkan oleh semua teman-teman yang ada di tempat ini. Kami persilakan.
Tuhan, hari ini kami sekali lagi datang di hadirat-Mu. Ajari kami Tuhan dari sejak masa muda kami untuk berani menabur sesuai dengan apa yang Engkau mau. Ajari dari sejak masa muda kami tidak terikat oleh mamon, tapi kami belajar untuk menabur supaya kami mengerti dan kami bisa mengalami akan tabur tuai dalam hidup setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk memberi apa yang dari Engkau kepada Engkau, kembali untuk Engkau Tuhan. Dan hari ini percaya Roh Kudus, Engkau yang akan pimpin kami, bimbing kami berapa yang harus kami berikan. Dan biar malam hari ini kami memberikan dengan ketaatan, dengan kerelaan, dan dengan sukacita, dan hati yang mau memberi, karena kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, bagi semua, Bapak Ibu saudara-saudari malam hari ini mengikuti ibadah dan ingin memberikan persembahan yang terbaik, di layar saudara sudah tercantum nomor rekening Blessing Ministry, yaitu rekening BCA dengan nomor 8830283677. Sekali lagi, rekening BCA dengan nomor 8830283677 atas nama Ibu Susi Linggatanuwijaya. Wijaya. Saudara bisa menaburkan benih yang terbaik ya untuk mendukung pelayanan ini. Blessing Ministry, Youth Ministry, movement yang akan kita lakukan ke depan bersama-sama, begitu juga dengan kegerakan Blessing Ministry ke depan. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah youth pada malam hari ini, jangan lupa kita pasti akan upload di kita punya Blessing Ministry Official, YouTube Blessing Ministry Official. Jadi, apa yang saudara kita nikmati pada malam hari ini melalui ibadah online kita, nanti dapat lagi dinikmati jika nanti anak-anak, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudari semua ingin kembali menikmati firman yang disampaikan oleh Evangelis Hadasa pada saat ini, pada malam hari ini, dapat kembali nanti kita nikmati atau kita dengarkan lagi di YouTube channel kita di Blessing Ministry Official. Ya, kita juga punya media sosial di Facebook kita, itu Blessing Ministry Serang, itu di Facebook kita, dan juga di blessing.ministry di Instagram kita. Ya, Blessing di Instagram kita, dan juga bagi teman-teman youth di tempat ini, dan juga semua Bapak Ibu bisanya ingin didoakan secara khusus, bisa memasukkan permohonan doa teman-teman dan saudara ke nomor admin Blessing Ministry kita, yaitu nomor WA kita 081388638474. Sekali lagi saya ulang, 081388638474. Semua ada di layar gadget kita semua pada malam hari ini. Jadi bagi yang ingin mau didoakan, punya pergumulan, atau mungkin memiliki kesaksian bahwa selama ibadah berlangsung malam hari ini kok saya mengalami terobosan secara rohani, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami pemulihan, saya mengalami pewahyuan yang memerdekakan saya. Nah, saudara juga dapat memberikan kesaksian saudara ke kita punya nomor WA admin Blessing Ministry di 081388638474. Jadi berikan respon saudara, kita perlu respon saudara untuk kita ke depan kita dapat bergandengan tangan untuk selalu dapat memuliakan Tuhan melalui komunitas ini. Dan juga tolong doakan terus proses pendirian yayasan kita yang sekarang sudah memasuki tahap-tahap yang lebih baik, gitu ya, karena saya mendengar tadi dari notaris kita bahwa nama yayasan yang kita ajukan itu sudah disetujui, puji Tuhan, praise God, haleluya, sudah disetujui. Nah, tinggal kita kawal semua prosesnya ke depan di dalam pembuatan akte dan juga NPWP yang akan dilakukan ke depan. Kita berharap bahwa semuanya dapat berjalan dengan baik, dan ke depan kita udah punya satu yayasan yang benar-benar bisa membawa kita lebih penetrasi, lebih dahsyat lagi ke generasi, tapi bukan hanya ke generasi, tapi ke kota, ke bangsa, bergandengan tangan dengan tubuh Kristus. Tadi Evangelis Hadasa bilang bahwa dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya. Jadi nggak mungkin Tuhan untuk bisa memutus, bisa kalau kita adalah tangan, nggak mungkin dia potong tangan kita, enggak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia never leave or forsaken us. Jadi kita percaya bahwa ke depan, pada firman juga tadi sampaikan di 2 Timotius 2 katakan walaupun pada saat kita faithless, kita tuh tidak
setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Mari kita hargai kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, keberadaan kita sungguh-sungguh membawa dampak atas generasi, kota, dan bangsa kita. Amin. Oke, saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Doa syafaat pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh hambanya, Pastor Anto Superboy. Saya persilakan. Oke teman-teman, mari kita satu di dalam doa, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, kami sungguh diberkati dengan hamba-Mu Hadasa. Ketika Hadasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu hal yang Roh Kudus taruhkan di dalam hati saya, bahwa Tuhan akan memakai hidupmu Hadasa dengan luar biasa. Di dalam hidupmu ada otoritas, ada pewahyuan, ada urapan yang khusus yang Tuhan taruh. Di dalam perkataanmu ada satu ketegasan yang luar biasa yang Tuhan taruh. Oleh sebab itu terus berjalan di dalam tuntunan Roh, berjalan di dalam firman Tuhan, dan Tuhan yang mengajari engkau, bahkan Tuhan yang memampukan dan memperlengkapi hidupmu, dan Dia akan membawa engkau menjadi berkat buat banyak orang. Urapan yang luar biasa itu akan engkau miliki. Dalam nama Yesus, Bapak, kami mengucap syukur, kami memberkati Hadasa. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan Tuhan terus membawa dia, Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Urapan yang baru terus mengalir dalam hidupnya. Bahkan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami mengucap syukur, sungguh kami malam ini diberkati Tuhan lewat sharing firman Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan lewat penyampaian firman Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami memberkati anak-anak muda, terus hidup tidak di dalam kekecewaan, sebab kami hidup ada di dalam perlindungan Tuhan, sebab kami hidup ada di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami doa Tuhan, Tuhan terus pulihkan anak-anak muda, Tuhan terus ubahkan sehingga menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengenal kasih Bapa, dan pribadi yang hidup di dalam panggilan Tuhan, dan berjalan sesuai dengan panggilan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pengurus daripada Blessing Youth Community. Tuhan pakai Tuhan, ini adalah komunitas yang luar biasa, komunitas yang akan memberkati banyak anak-anak muda, bahkan ke depan Tuhan. Dari komunitas ini lahir orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang cinta Tuhan, pemimpin-pemimpin yang dahsyat, orang-orang yang berhasil lahir dari tempat ini Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus, anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang cinta Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Kami doa di dalam nama Yesus, apapun yang sedang dikerjakan, impian, cita-cita digenapi Tuhan. Tuhan punya rancangan yang besar untuk anak-anak muda Blessing Community Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan hari ini Tuhan kami sepakat, kami juga memberkati pengurus di Blessing Tuhan, Ibu Gembala kami dan seluruh tim Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Yesus, biarlah Blessing Ministry terus bersinar bagai bintang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga bersyukur buat hari ini untuk yayasan Tuhan yang sudah di-approve Tuhan. Kami bersyukur buat yayasan Blessing Tuhan. Biarlah yayasan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga memberkati buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin tertinggi sampai bawahan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga memberkati setiap yang terlibat di dalam pelayanan hari ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena ada pergumulan persoalan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau jadi jalan keluar yang terbaik bagi mereka Tuhan. Bahkan kami memberkati setiap anak-anak muda dan seluruh tim Blessing di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Apapun yang direncanakan ke depan Tuhan, Tuhan Engkau jadikan semua berhasil dan beruntung Tuhan. Dan di tahun-tahun mendatang Tuhan, kami berdoa Blessing Ministry, bahkan Blessing Youth Community menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, sungguh kami malam ini sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan. Bahkan kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Dan malam ini kami mau terima berkat Tuhan dari hamba-Mu Hadasa yang akan memberkati kami lewat doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya, dan hamba percaya Tuhan dimanapun hari kami berada, biar saya juga kotorkan roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan, buat kami menjadi anak muda yang bukan bodoh, tapi setiap tongkat didikan
Tuhan akan mengusir setiap kebodohan dalam hidup kami. Dan hamba percaya Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan untuk lawatan yang luar biasa. Mereka akan dipakai menjadi generasi yang luar biasa, membuat dampak di mana-mana. Dan hamba percaya akan lebih banyak lagi orang akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Thank you banget, Hadasa. Thank you banget. Saya pengen panggil Lia. Lia adalah ketua penggerak Youth Blessing Ministry. Mungkin dia bisa buka handphonenya, bisa menyampaikan sesuatu kepada Hadasa. Ya, terima kasih Kak Hadasa yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat diberkati banget, dan juga ke depannya Kakak masih bisa mau untuk berkenan kami undang kembali ya Kak. Iya, bisa diundang kembali nanti di ibadah Youth Kak Hadasa katanya, ya. Dan juga saya tadi mantap. Saya dapat pesan juga tadi dari Ibu Gembala. Nanti Hadasa akan kita jadwalkan, jika berkenan nanti Hadasa kita akan jadwalkan untuk ibadah Blessing Ministry. Jadi ibadah umumnya. Jadi bukan ibadah Youth aja, tapi ibadah umum. Nanti kita mungkin bisa koordinasi untuk minta jadwalnya Hadasa untuk isi nanti di ibadah umum, ya. Iya. Bersedia ya? Iya. Thank you. Bersedia. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Thank you Hadasa, dahsyat. dahsyat.